Ada 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat. Karena dengan 4 hal ini, teman-teman peluang ACC-nya akan jauh lebih besar. Maka dari itu, simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar kredit usaha rakyat, pinjaman online, dan perbankan. Oke teman-teman, jadi apa sih 4 hal yang perlu kita perhatikan supaya peluang ACC kita lebih besar? Yang pertama, lakukan survei terhadap bank-bank yang menjadi penyalur terlebih dahulu. Walaupun program ini dicanangkan oleh pemerintah, tetapi tiap bank penyelenggara berhak memodifikasi sistem dan menambah persyaratan pengajuan kredit sesuai dengan SOP bank tersebut. Pilih bank yang paling sesuai dengan kondisi usaha dan jangan lupa bandingkan juga bunga kredit yang harus dibayarkan. Jadi, poin yang pertama, pastikan teman-teman mensurvei terlebih dahulu bank-bank penyalur kredit usaha rakyat. Karena sebetulnya untuk kebijakan dari bank-bank tersebut itu akan memiliki perbedaan, walaupun secara garis besar untuk kredit usaha rakyat ini persyaratannya kan sama saja, tapi tiap bank itu akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi pentingnya kita melakukan survei untuk mengetahui apa sebetulnya perbedaan-perbedaan itu dan mana yang paling cocok kita ambil atau kita pilih gitu. Kemudian yang poin kedua, akan lebih baik jika unit usaha yang diajukan telah beroperasi dengan baik minimal 6 bulan, sehingga data-data keuangan yang diajukan lebih valid dan memperkuat potensi pinjaman kredit usaha rakyat untuk disetujui. Jadi, poin yang nomor 2 ini adalah terkait dengan usaha dari teman-teman. Jadi pastikan usaha teman-teman ini sudah berjalan minimal 6 bulan dengan memiliki neraca keuangan yang baik atau cash flow yang baik. Semua terrecord, ada riwayatnya, ada in-out-nya, ada saldo masuk, ada keluar, dan kemudian ada rincian-rinciannya secara detail. Jadi, poin nomor 2 itu cukup penting ketika dilakukan survei, karena pihak dari perbankan pasti ketika survei akan melihat hal tersebut sebagai salah satu penilaian apakah teman-teman layak mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau tidak. Kemudian poin yang nomor 3, pastikan keuangan usaha dalam keadaan sehat dan tidak sedang memperoleh pembiayaan KUR dari bank lain. Dalam laporan keuangan yang diserahkan harus berada dalam keadaan untung dan tidak merugi, dan akan lebih baik jika keuntungan yang diterima bersifat progresif. Jadi, yang dimaksud di poin ketiga ini, teman-teman tidak bisa ketika sedang mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat, kemudian mengajukan lagi, itu tidak bisa. Karena memang masih banyak teman-teman yang bertanya itu, Bang, saya sudah punya pinjaman KUR di Bank A, kemudian saya ingin mengajukan pinjaman KUR lagi di Bank B, apakah bisa? Jelas tidak bisa, karena pinjaman KUR ini hanya bisa satu kali di periode tersebut. Jadi tidak bisa merangkap ke bank-bank yang lainnya gitu, nggak bisa. Kemudian selain itu juga pastikan penghasilan dari usaha teman-teman tadi itu mengalami penghasilan yang positif dan progresif. Jadi ada progres. Contoh, dalam bulan pertama usaha teman-teman mendapatkan keuntungan sekian, kemudian bulan berikutnya naik penghasilannya, bulan berikutnya lagi naik lagi, dan begitu seterusnya. Itu pasti akan menjadi nilai lebih untuk mendapatkan pinjaman dari kredit usaha rakyat. Dan yang terakhir, poin yang keempat,
adalah siapkan agunan atau jaminan untuk kredit. Pada dasarnya, KUR tidak membutuhkan jaminan dari pemohon. Namun, apabila kondisi badan usaha dinilai kurang berpotensi, bank bisa saja meminta tambahan jaminan agar pinjaman KUR bisa dicairkan. Nah, jadi poin yang keempat itu sangat penting, teman-teman. Jadi memang di berbagai website dari perbankan yang menjelaskan tentang KUR itu ada beberapa yang tanpa jaminan. Akan tetapi, aktualnya di lapangan, jaminan itu masih dibutuhkan. Sehingga sebelum teman-teman mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat, pastikan teman-teman sudah memiliki jaminan yang akan dijaminkan ke pihak bank. Jangan sampai teman-teman itu tidak memiliki jaminan, hanya bermodalkan memiliki usaha, kemudian langsung mengajukan KUR. Sebetulnya itu tidak masalah, karena memang jaminan ini tadi bukan jadi persyaratan yang utama, tapi setidaknya teman-teman memiliki jaminan itu. Oke ya. Jadi, untuk yang poin nomor 4 ini tadi, agunan atau jaminan bisa saja diperlukan ketika pihak perbankan melihat jenis bisnis atau jenis usaha teman-teman ini masih kurang berpotensi atau dinilai progresnya ini masih lambat. Seperti itulah. Oke ya. Jadi 4 poin itu tadi perlu teman-teman perhatikan agar supaya apa? Supaya pinjaman kredit usaha rakyat teman-teman bisa di-ACC dan pastinya bisa segera cair. Oke, demikian video dari saya. Apabila dirasa bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.